Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Spiritualitas Gus Dur. Sebagaimana banyak diketahui, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak bisa dilepaskan dari dunia spiritual. Banyak kejadian yang tidak terjangkau pikiran manusia kebanyakan ternyata dilakukan Gus Dur, mantan Presiden RI keempat itu. Catatan Prof. Dr. Mahfud MD, SH, menyeburkan, suatu ketika Pak Mahfud MD bertanya kepada Marsilam Simanjuntak, seorang yang dikenal cukup dekat dengan Gus Dur, sekalipun ia seorang non-muslim. Sebagai kawan lama Gus Dur, apakah Pak Marsilam mempercayai kegaiban? Tanya Pak Mahfud. Jawaban Marsilam cukup mengherankan Pak Mahfud. Marsilam mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu. Tetapi, saya memang punya pengalaman agak aneh dengan Gus Dur, ungkap Marsilam dengan mimik serius yang kemudian bercerita tentang kejadian pada 1999. Pada pertengahan 1999, kelompok Forum Demokrasi, Fordem, mengadakan rapat untuk menggeser Gus Dur dari jabatan ketua. Menurut Marsilam, teman-temannya di Fordem banyak mengeluh karena Gus Dur telah lupa pada Fordem dan lebih banyak mengurus Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Untuk itu, Gus Dur akan diminta mundur dari jabatannya sebagai ketua Fordem. Yang menarik, pada pertemuan itu, sebelum diminta oleh Forum, Gus Dur langsung menyatakan akan berhenti karena merasa dirinya memang tidak tepat lagi memimpin Fordem. Gus Dur mengaku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk terus memimpin Fordem. Gus Dur juga mengatakan bahwa dia tidak terampil serta teliti seperti Marsilam. Lagi pula, kemarin saya didatangi oleh Mbah Hashim yang memberitahu bahwa bulan Oktober ini saya akan jadi presiden. Jadi, saya tidak bisa terus di Fordem. Demikian Gus Dur menceritakan adanya berita gaib dari Kiai Hashim Asy'ari. Padahal, pada saat itu nama Gus Dur belum muncul sebagai calon presiden yang signifikan. Poros Tengah yang kemudian mengusung nama Gus Dur saja ketika itu belum lahir. Tidak aneh, kata Marsilam, banyak di antara orang Fordem yang mendengar pidato Gus Dur itu menanggapinya dengan sikap berbeda-beda. Ada yang tertawa karena menganggap Gus Dur melakukan improvisasi atas pengunduran dirinya, ada yang seperti sedih karena menganggap Gus Dur sudah tidak normal, tetapi ada juga yang heran karena ekspresi Gus Dur cukup serius ketika mengatakan itu. Dan ternyata, pada Oktober tahun 1999 Gus Dur benar-benar menjadi presiden sesuai dengan pesan gaib yang, kata Gus Dur sendiri diterima dari Kiai Hashim Asy'ari. Irwan David Hadinata, seorang mantan tentara dan alumnus ITB yang bergerak dalam dunia bisnis, pernah menyampaikan cerita yang sama dengan cerita Marsilam kepada Pak Mahfud MD. Menjelang pemilu tahun 1999, kira-kira 8 bulan sebelum menjadi presiden, Gus Dur memberitahu Irwan bahwa dia akan menjadi presiden. 2 bulan sebelum terpilih menjadi presiden, Gus Dur kembali memberitahu bahwa pada bulan Oktober nanti dia akan menjadi presiden. Semula, Irawan tidak terlalu serius menanggapi pemberitahuan itu. Untuk sekadar berbasa-basi, saat itu dia menjawab, mudah-mudahan Pak Abdurrahman Wahid benar menjadi presiden. Irwan menjadi sangat kaget ketika pada bulan Oktober tahun 1999, Gus Dur benar-benar menjadi presiden. Di kalangan teman-teman pemeluk agama Katolik, Gus Dur disamakan dengan santo, yakni orang suci yang di kalangan orang Islam disebut wali, kata Irwan kepada saya ketika menceritakan pandangan rekan-rekan Katoliknya mengenai Gus Dur. Bahkan, Ketua PP Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif seperti pernah dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat menceritakan bahwa pada awal Juni tahun 1999, Gus Dur sudah pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi presiden dan menjanjikan akan memberi sejumlah kursi di kabinet kepada orang-orang Muhammadiyah. Waktu itu, Syafi'i Ma'arif menjawab sambil bercanda, jika Gus Dur menjadi presiden, Muhammadiyah tidak akan minta jatah kursi di kabinet. Syafi'i Ma'arif menceritakan percakapannya dengan Gus Dur itu beberapa waktu setelah Gus Dur benar-benar menjadi presiden.
Tentang jatuhnya Soeharto, bukan hanya soal dirinya akan menjadi presiden yang dikemukakan oleh Gus Dur kepada orang-orang tertentu. Setahun sebelum jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan, Gus Dur juga sudah mengatakan dengan yakin bahwa sang presiden akan segera jatuh. Prof. A. Mukti Fajar, guru besar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Malang, pernah bercerita bahwa ketika bertemu dengan Gus Dur di Kediri pada 1997, dia dititipi pesan oleh Gus Dur untuk disampaikan kepada Malik Fajar, kakaknya, yang ketika itu menjadi salah seorang direktur jenderal di Departemen Agama. Pukul 4.18 TNS 70. Sampaikan pada Pak Malik Fajar agar tidak usah dekat-dekat dengan Pak Harto. Sebentar lagi Pak Harto akan jatuh. Demikian pesan Gus Dur seperti ditirukan oleh Mukti Fajar kepada Pak Mahfud MD ketika sama-sama menguji kandidat doktor di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian memang terbukti bahwa pada Mei tahun 1998, Pak Harto benar-benar jatuh dari singgasana kepresidenan yang telah didudukinya selama tidak kurang dari 32 tahun. Berita atau informasi gaib bisa ditangkap melalui isyarat-isyarat tertentu. Akurat tidaknya informasi gaib tersebut tergantung sejauh mana kemampuan seseorang mengolah dan menganalisis informasi sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang mendekati kebenaran atau bahkan benar adanya. Informasi yang diterima oleh Gus Dur, yang kemudian terbukti kebenarannya, dalam dunia spiritual memang bisa diterima adanya. Haruskah kita tolak sesuatu yang telah terbukti kebenarannya? Tentu saja tidak. Ilmu pengetahuan modern pun membenarkan adanya kemampuan untuk mengetahui peristiwa yang akan datang. Kemampuan semacam ini disebut extrasensory perception, yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang diterima bukan melalui tulisan yang dapat dibaca atau dengan suara yang dapat didengar. Suatu kemampuan untuk mengetahui peristiwa yang akan datang ini juga disebut prekognition, atau dalam bahasa Jawa disebut weruh sadurunge winarah. Gus Dur memang sering menyampaikan informasi-informasi gaib yang sering kali terbukti. Terlepas dari siapa informasi itu didapat, yang jelas informasi gaib yang disampaikan Gus Dur kemudian terbukti kebenarannya. Terlepas dari pendapat yang pro ataupun yang kontra, memang itulah karomah mantan Presiden RI keempat yang juga cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu.